Di trimester kedua, tubuh ibu hamil mengalami banyak perubahan. Selamat pagi, silakan masuk ya Bu. Selamat datang Ibu, saya Bidan Utami. Hari ini kita akan bicara tentang trimester kedua kehamilan Ibu. Ibu hamil usia 26 tahun dengan kehamilan 24 minggu yang mengeluh mudah lelah, sesak napas ringan, dan sering berkemih. Hal ini berkaitan dengan perubahan sistem kardiovaskular selama kehamilan. Terjadi peningkatan volume darah dan curah jantung sekitar 30-50%, sehingga jantung bekerja lebih keras dan ibu menjadi cepat lelah. Selain itu, pelebaran pembuluh darah menyebabkan tekanan darah sedikit menurun, yang juga menimbulkan rasa lemas. Sesak napas terjadi karena kebutuhan oksigen meningkat, serta dorongan rahim ke diafragma. Sementara sering berkemih dipengaruhi oleh peningkatan aliran darah ke ginjal. Jadi, keluhan ini merupakan adaptasi normal tubuh selama kehamilan trimester kedua, namun tetap perlu dipantau secara rutin. Kemudian yang selanjutnya, pada ibu hamil usia 24 minggu, seperti pada kasus ibu, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis termasuk pada sistem respirasi. Keluhan seperti sesak nafas saat aktivitas ringan itu sebenarnya cukup umum terjadi. Hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan oksigen meningkat untuk ibu dan janin, sehingga frekuensi dan kedalaman nafas ikut meningkat. Selain itu, hormon progesteron merangsang pusat pernafasan sehingga ibu cenderung bernafas lebih cepat dan merasa nafasnya lebih pendek. Di sisi lain, pembesaran uterus mendorong diafragma ke atas, sehingga kapasitas paru untuk mengembang sedikit berkurang. Walaupun begitu, tubuh mengompensasi dengan meningkatkan volume udara tiap nafas. Jadi, yang dapat disimpulkan, sesak nafas pada ibu hamil trimester kedua, seperti kasus ibu, disebabkan oleh kombinasi peningkatan kebutuhan oksigen, pengaruh hormon progesteron, dan perubahan posisi diafragma akibat pembesaran uterus. Selama tidak disertai gejala berat seperti nyeri dada atau sesak nafas yang sangat parah, kondisi ini masih tergolong fisiologis atau normal terjadi pada ibu hamil trimester kedua. Sistem urinaria adalah salah satu sistem penting dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan membuang zat sisa metabolisme. Sistem ini terdiri dari beberapa organ utama, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal berperan sebagai penyaring darah. Di dalam ginjal, zat-zat sisa seperti urea, kreatinin, dan kelebihan cairan akan dipisahkan untuk membentuk urin. Selanjutnya, urin akan dialirkan melalui ureter menuju kandung kemih. Kandung kemih berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Ketika kandung kemih sudah penuh, tubuh akan memberikan sinyal untuk buang air kecil. Urin kemudian dikeluarkan melalui uretra. Melalui proses ini, sistem urinaria membantu menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, serta pH dalam tubuh. Baik, saya mengerti keadaan ibu yang merasa sesak napas. Pasti rasanya sangat tidak nyaman ya. Tetapi ibu tidak perlu khawatir, karena di usia kehamilan 24 minggu, hal ini sering terjadi dan merupakan proses alami tubuh. Jadi begini ibu, saat hamil, hormon progesteron meningkat, membuat ibu bernapas lebih cepat dan lebih dalam. Inilah yang sering menimbulkan rasa seperti kurang napas. Selain itu, rahim ibu yang semakin membesar akan mendorong paru-paru ke atas, sehingga membuat ruang napas terasa lebih sempit. Ditambah lagi, kebutuhan oksigen ibu meningkat karena harus berbagi dengan janin, jadi tubuh ibu bekerja lebih keras dari biasanya. Nah, kombinasi inilah yang membuat ibu merasa sesak napas. Selama sesaknya ringan, itu masih normal ya ibu. Tetapi kalau terasa berat atau disertai keluhan lain, segera periksa ke tenaga kesehatan ya. Keluhan tersebut dapat dianalisis sebagai perubahan fisiologis dalam kehamilan trimester kedua. Mudah lelah terjadi akibat peningkatan kebutuhan energi dan pengaruh hormon progesteron. Sesak napas ringan saat aktivitas disebabkan oleh pembesaran uterus yang menekan diafragma serta meningkatnya kebutuhan oksigen tubuh. Sedangkan sering berkemih terjadi karena peningkatan aliran darah ke ginjal dan tekanan uterus pada kandung kemih. Dengan demikian, kondisi yang dialami ibu masih dalam batas normal atau fisiologis. Namun, tetap diperlukan pemantauan
terutama jika gejala bertambah berat atau muncul tanda bahaya lainnya yang mengarah ke kondisi patologis. Ketiga sistem ini bekerja bersama-sama untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dimulai dari sistem respirasi, paru-paru mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida. Oksigen ini kemudian dibawa oleh sistem kardiovaskuler, yaitu jantung, memompa darah yang berisi oksigen ke seluruh tubuh termasuk ke ginjal. Nah, disinilah sistem urinaria berperan. Ginjal menyaring darah yang dikirim oleh jantung, membuang zat sisa metabolisme, mengatur kadar cairan dan elektrolit, lalu mengembalikan darah yang sudah bersih kembali ke jantung. Jadi alurnya sederhana, paru-paru menyuplai oksigen, jantung mendistribusikannya ke seluruh tubuh, ginjal membersihkan darah, kemudian darah bersih kembali ke jantung dan paru-paru. Jika salah satu sistem terganggu, sistem lainnya ikut terdampak. Contohnya gagal ginjal menyebabkan penumpukan cairan yang membebani jantung, atau gagal jantung menyebabkan ginjal kekurangan suplai darah. Ketiga sistem ini saling bergantung dan tidak bisa bekerja bersendiri-sendiri. Menjaga kesehatan adalah bentuk kasih sayang terbaik untuk diri sendiri dan keluarga. Saya Bidan, sampai jumpa di sesi edukasi berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat ya. Menjaga